Sampurasun amit ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Neda pangjiad pangraksa ka abdi sadaya, khususna Ujang Bayu Laksana. Sapun sampurasun karumuhun Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa, Prabu Selangkoneng Siluman Anom Mak Mayang Munah, Raden Patih Kalintu Pamerat Jagat, Raden Wadana Langlang Buana, Kiai Bau Semar Baeni, Kiai Bau Semar Mantereng, Raden Raksa Manggala, Eyang Saketi Muhammad Saketi, Nyi Dewi Nawangsi, abdi-abdina Mas Bugem, Mas Bedegem, Mas Tempung, Mas Jamrung. Semua disambat, dikemat sama si Abah Acep. Bayu pun yang penasaran menoleh ke belakang. Dan saat itulah Bayu terkejut melihat Haji Sarja bapaknya. Wujudnya berubah, bagian pusar ke atas manusia, tapi bagian bawah bentuknya seekor ular. Wujud-wujud yang begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Manusia-manusia setengah binatang yang kebanyakan berupa tubuh ke atas manusia, tapi ke bawah berbentuk ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini akan melanjutkan video cerita tentang pesugihan Ngipri yang dijalankan oleh Haji Sarja almarhum dan akan diteruskan oleh anak lelakinya yang bernama Bayu Laksana dari Kampung Cinunggal, sebuah perkampungan di daerah Jawa Barat. Di video sebelumnya, Bayu Laksana sesuai amanah dan saran serta dorongan dari ibunya Masito, dia lantas bergegas menuju ke daerah Ciamis menemui Abah Acep, orang yang dulu mengantar Sarja ke Pulau Majeti menemui juru kunci. Setibanya di rumah Abah Acep, Abah Acep menjelaskan semua tentang Pulau Majeti, khususnya pesugihan yang dulu dijalani oleh ayahnya, Juragan Sarja, yang ternyata menurut Abah Acep, dulu Sarja menumbalkan sang ibu sebagai tumbal penebus harta kekayaan yang diberikan oleh Dewi atau Ibu Ratu Gandawati, penguasa dari kerajaan bangsa jin atau kerajaan siluman Pulau Majeti. Mendengar kalau harus menumbalkan ibu seperti bapaknya dulu, Bayu pun bingung. Masa iya dia harus menumbalkan orang tua satu-satunya? Abah Acep mengetahui kebingungan dari Bayu. Lantas dia pun berkata, "Jang Bayu, untuk masalah itu memang berat. Perlu Ujang Bayu pikir-pikir kembali. Pikir matang-matang, karena sekali masuk ritual di Pulau Majeti, tak ada jalan kembali.
Dan perlu Jang Bayu sadari pula, apabila Jang Bayu nanti setuju dengan syarat yang sudah Abah ucapkan, ketika Jang Bayu mati atau tiba sudah waktunya kembali, maka Jang Bayu akan bertemu kembali dengan sarja bapamu itu. Berkumpul kembali dengan ibumu yang dijadikan tumbal nanti. Bertemu pula dengan nenekmu. Kau dan keluargamu akan berkumpul di tempat yang sama. Ingat Jang Bayu, kematian lewat tumbal yang Abah ceritakan ini hanyalah sebagai bentuk peralihan lokasi tempat kita hidup. Waktu hidup kita di dunia, tapi ketika mati nanti yang jadi tumbal ataupun pelaku pemuja Ibu Ratu Gandasari itu masih tetap hidup, hanya di alam sana, di alam yang berbeda, di alam yang sama yang ditinggali oleh mereka. Cuman pindah alam saja Jang Bayu. Di dua alam kita akan hidup senang seperti bapakmu. Saat ini dia tinggal di alam goib, di dimensi lain di Pulau Majeti. Hidup senang seperti di dunia bersama dengan nenekmu, ibunya, dan istrinya Asih dan Ramdan dari Pulau Majeti sana. Para penghuni onom, siluman. Bayu pun terdiam. Dipikir-pikir, memang tak ada ruginya. Yuk maklum, ini orang kan minim ilmu agama. Terlalu larut asyik dalam kenikmatan dunia. Ya karena yang masuk ke dalam tubuh Bayu dari kecil itu kan uang hasil pemberian setan, hasil muja iblis, muja siluman. Maaf. Walaupun ada sebagian orang yang mengagungkan Dewi atau Ibu Ratu Gandasari, diagung-agung, dianggap seperti sosok yang wah. Tapi buat kami, buat Akang, dia tetap bangsa siluman. Dan kita yang lebih sempurna dari mereka. Sudahlah Jang Bayu, pikirkan dulu malam ini. Jang Bayu tidurlah saja di sini. Baru besok pagi pulang ke Cinunggal dan bicarakan masalah itu dengan Masitoh ibumu. Baik, Bah. Jadi malam ini saya menginap di sini, Bah. Iya, menginaplah saja di sini. Karena pasti malam nanti akan ada sesuatu yang datang kepada Jang Bayu. Ucap Abah Acep. Bayu pun setuju dan akhirnya menginap di Ciamis di rumah si Abah Acep ini. Nah malam harinya, suasana di pedesaan malam itu yang memang dekat dengan pegunungan, dekat dengan kebun pinus, terasa begitu dingin. Bayu baru jam 9 malam. Rasa kantuk sudah mulai datang. Waktu itu istri Abah Acep sudah masuk kamar terlebih dulu. Dan terlihat Abah Acep selepas tadi ngopi bersama Bayu di ruang tamu, pamitan katanya mau ngarekes. Entah ngarekes itu apa, Bayu nggak paham. Tapi yang jelas, Abah Acep itu masuk ke sebuah kamar di bagian belakang rumah di area dapur dekat dengan kamar mandi. Nah, Bayu sebelum tidur, jam 9 itu dia ke kamar mandi dulu. Begitu mau ke kamar mandi, otomatis dia ngelewatin kamar tempat ritual si Abah Acep. Nah, di situ Bayu sempat berhenti ketika mendengar suara Abah Acep yang sedang membaca sesuatu di dalam kamar, diiringi dengan bau aroma kemenyan. Bayu mendengar dengan jelas suara Abah Acep dari dalam kamar ritual. Bayu menguping, berdiri diam di balik pintu.
Abah Acep di dalam berkata, "Sampurasun amit ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Nedak pangjiad pangraksa ka abdi-abdi sadaya, khususna Ujang Bayu Laksana bin Sarja. Pun sapun sampurasun karumuhun Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa Eyang Prabu Selang Kuning Sulaiman Anom." Itulah kata-kata yang terdengar di telinga Bayu, yang entah kenapa ketika mantra itu terdengar di telinga Bayu, ada sesuatu seolah memaksa menarik keluar sukma dan jiwanya Bayu. Merasa ada yang tak beres, Bayu pun lantas lari ke kamar mandi, buang air kecil, cuci muka, dan kembali menuju ke kamar tempat tidurnya. Yang ketika masuk ke dalam kamar, Bayu melihat sosok berdiri seperti bayangan hitam legam yang seketika membuat Bayu jatuh pingsan. Dalam pingsannya, Bayu bermimpi, di mana dalam mimpinya itu Bayu sedang berjalan dengan almarhum bapaknya Sarja di sebuah tempat yang seperti pemukiman. Namun pemukiman di lokasi itu begitu asing buat Bayu. Di mana dalam mimpi itu Sarja menegaskan kepada Bayu, "Yu, bapak ini masih hidup. Bapak belum meninggal. Disinilah tempat tinggal bapak yang baru. Ikutlah bapak ke rumah tempat tinggal bapak dengan nenekmu," ucap Sarja. Bayu pun mengangguk. Lantas mereka mulai masuk ke pemukiman, bertemu dengan berbagai orang. Mereka bertegur sapa layaknya di kehidupan pekampungan manusia. Sampai tibalah di sebuah rumah yang cukup besar. Nah, di situ Bayu bertanya, "Pak, kenapa rumah-rumah di sini berbeda? Ada yang kecil, ada yang besar. Itu kenapa, Pak?" Sarja tersenyum. "Bayu, besar dan tidaknya rumah di tempat pulang ini, sejahtera dan tidaknya kita kembali ke tempat ini, itu sesuai dengan pengabdian kita kepada Ibu Ratu Gandawati. Semakin lama kita memuja, semakin banyak yang kita korbankan untuk Ibu Ratu, maka semakin senang pula tempat kembali kita. Masuklah, ikuti Bapak," ucap Haji Sarja. Masuk nih ke rumah. Itu rumah katanya begitu mewah pada zamannya. Nah, disitulah Bayu dipertemukan dengan sang nenek Mak Uti, yang seumur hidup Bayu belum pernah melihat wajahnya. Di situ sang nenek pun memeluk Bayu. Hanya saja, memang pakaian mereka itu bukan pakaian seperti kita. Pakaiannya seperti orang-orang di zaman kerajaan dulu. Nah, di situ Sarja sambil tersenyum duduk di samping ibunya Mak Uti, berkata kepada Bayu, "Bayu, hanya dengan cara kamu mengikuti jejak langkah Bapak, kamu bisa hidup seperti Bapak, berjaya di dunia, dan bahagia pula di tempat kembali seperti yang kamu saksikan saat ini." Namun, selama Bayu berbicara dengan bapaknya, dia memperhatikan dengan begitu detail ada yang berbeda, yaitu ketika sang bapak berbicara, bapaknya yang bernama Sarja, dikenal Haji Sarja, Juragan Sarja, itu pas ngomong, mulut terbuka, lidahnya terlihat seperti yang bercabang, layaknya lidah seekor ular. Dan yang sudah kalian ketahui, sosok bangsa jin mau seperti apapun sempurnanya menyerupai manusia, bagian lidahnya tidak bisa disamarkan, tetap bercabang seperti seekor ular. Jadi paham nih kan, siapa Sarja yang berbicara dengan
Bayu di alam itu. Namun waktu itu kan Bayu nggak tahu. Dia taunya itu bapaknya. Iya Pak, Bayu paham. Bagus. Sekarang akan Bapak antar kamu pulang kembali ke alammu. Ikuti Bapak. Bayu kembali dituntun Haji Sarja bapaknya itu. Keluar dari pemukiman sampailah di sebuah hutan. Hutan itu begitu gelap gulita. Bayu teruslah jalan ke arah depan. Dan ingat, jangan menoleh ke belakang, ucap sang bapak. Bayu pun menurut. Dia pun berjalan maju ke depan masuk ke dalam hutan yang begitu gelap. Namun ketika berjalan dari arah belakang Bayu mendengar suara desisan ular. Maka ketika sudah agak jauh dari posisi tadi dia dengan Sarja bapaknya, Bayu pun yang penasaran menoleh ke belakang. Dan saat itulah Bayu terkejut melihat Haji Sarja bapaknya. Wujudnya berubah, bagian pusar ke atas manusia, tapi bagian bawah bentuknya seekor ular. Bayu pun menjerit dan saat itulah jeritannya membangunkan Bayu, menyadarkan dirinya dari pingsan. Begitu Bayu tersadar, sudah ada Abah Acep di samping Bayu. Bayu, sudah ketemu dengan bapakmu? Iya Ki, tapi wujud bapak itu hanya halusinasi gambaran saja. Yang jelas, sekarang bangun, mandi dan sarapan. Pulanglah kembali ke Cinunggal. Ingat, bicarakan apa yang kemarin Abah bilang ke ibumu. Baik, Pak. Singkatnya nih, makan sarapan gitu kan. Si Bayu pun pulang. Nah, sampailah nih di Cinunggal. Bayu yang kelelahan di perjalanan. Bertemu dengan ibunya di rumah, cium tangan, lantas memeluk Ningsih istrinya. Bayu minta izin untuk istirahat karena begitu kelelahan. Bayu tertidur. Nah, malam hari, selepas Ningsih tidur lelap, Bayu mengajak ibunya berbicara. Berbicara mereka berdua nih, pasangan ibu dan anak di ruang tamu. Lalu di situ, Bayu ditanyai oleh Masitoh ibunya tentang apa saja yang Bayu alami ketika menemui Abah Acep di Ciamis. Bayu ceritakan sesuai dengan pengalamannya. Bu, ada satu hal yang membuat Bayu ragu, Bu. Ragu? Apa yang kamu ragukan, Yu? Bu, ternyata, Bu, menurut cerita Abah Acep, pemujaan yang dilakukan Bapak di Pulau Majeti itu diharuskan menyerahkan tumbal. Dan perlu Ibu ketahui, Bu, yang jadi tumbal itu Nenek Uti. Nenek Uti? Maksudmu emak? Emak jadi tumbal? Iya, Bu, emak jadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Sudah Ibu duga. Sudah Ibu duga. Ibu hanya ingin memastikan saja dengan mengutus kamu menemui Abah Acep. Loh, Ibu sudah tahu kalau emak ditumbalkan? Tahu sih tidak. Cuma memang Ibu curiga waktu dulu. Lalu Masitoh pun kembali mengulas kisah masa lalu. Di mana menurut cerita Masitoh, 2 hari pasca kematian dari Mak Uti ibu mertuanya, tepat 7 hari pula semenjak Sarja suaminya pergi ke Ciamis, ke Pahasan, mau muja ke Pulau Majeti. Waktu itu Sarja pulang. Namun begitu pulang dan tiba di rumah, Masitoh menangis memeluk Sarja. Kang, emak udah meninggal, Kang, ucap Masitoh sambil menangis. Iya, Akang tahu, Akang sudah tahu. Emak pun sudah tahu kalau dia akan meninggal.
Masito berhenti menangis. Loh, maksud Akang apa? Ma, bukan mati, tapi dia hanya berpindah alam saja. Dan nanti akan bertemu kembali dengan kita. Tapi Kang, apa maksudnya Kang? Sudahlah, nanti pun kau akan paham sendiri. Sekarang, bantu Akang bawa tas itu ke dalam kamar. Masito pun menoleh ke sebuah tas besar. Itu apa Kang? Itulah hasil Akang dari Pulau Majeti. Tas itu pun dibawa oleh Masito ke dalam kamar. Ketika pelan dia intip, dia buka. Loh, apa? Ini kan cuma daun sirih, pikir Masito. Isinya tuh cuma tumpukan daun sirih sampai penuh satu tas loh. Masito keluar. Terlihat Sarja yang sedang menggendong Risma, anak pertamanya. Kang, itu kan cuma daun sirih. Buat apa? Itu masih daun sirih, tapi nanti akan berubah menjadi uang. Sekarang kamu bantu Akang nyari sesaji buat nanti malam. Sesaji? Apa aja Kang? Kamu ke warung beli kemenyan. Nah dulu kemenyan ini umum loh. Di warung itu sering ada. Karena ya masih sering orang-orang Sunda, termasuk di kampung Akang, tapi mungkin gak semua ya. Itu dulu masih sering yang namanya nyajen. Istilahnya kalau orang Sunda bilangnya tuh nyuguh. Nyuguh buat leluhur. Dan biasanya memang pakai kemenyan dulu sebagai wewangian. Dulu kita belum mengenal yang namanya seperti gaharu, buhur, itu belum kenal. Taunya kita cuman kemenyan ya. Nah, Ito pun pergi ke warung membeli kemenyan. Sekaligus membeli pula umbo rampe untuk sesaji sesuai permintaan Sarja. Lalu setibanya di rumah, Sarja lantas menyimpan sesaji-sesaji itu di dalam kamar. Lalu di malam harinya, Sarja ditemani Masito sang istri selepas menidurkan Risma anaknya untuk ritual. Sesaji digelar di samping tas berisi tumpukan daun sirih. Kemenyan dibakar. Lalu Sarja pun mulai membaca mantra, membaca rajah pembuka, rajah penghormatan, rajah pengundang. Ratu Gandawati dari Pulau Majeti. Selepas itu, memang keanehan lantas terjadi di depan mata Masito sendiri. Tas hitam yang terbuka, tumpukan daun sirih itu pelan dengan pasti berubah menjadi tumpukan-tumpukan uang kertas. Sampai gemetar Masito menyaksikan itu semua. Selepas semua sudah menjadi uang, ritual berakhir. Sarja berbalik lantas memeluk sang istri dengan begitu bahagia. Itoh, kaya raya kita toh, kaya raya. Dan dari situlah awal Sarja dari yang hanya seorang buruh serabutan menjadi orang kaya raya, menjadi juragan paling kaya di kampung Cinunggal. Mendengar kisah dari ibunya itu, Bayu pun tersenyum mengangguk paham. Lalu, bagaimana Yu? Apa yang dikatakan oleh Abah Acep sewaktu kamu pergi ke sana? Bu, terus terang saja Bu, Bayu ragu Bu, Bayu ragu. Ragu kenapa? Bu, Bayu ragu untuk mengikuti jejak Bapak. Bu, syarat utamanya kalau Bayu mau muja seperti Bapak, Bayu harus menumbalkan ibu. Ucap si Bayu. Masito pun terdiam. Pucat pasi wajahnya seketika, tetapi Masito malah tersenyum dengan tatapan mata yang begitu sendu. Bayu, lihat ibu nak, ucap Masito dengan nada lembut penuh kasih sayang. Yu, lihat mata ibu. Bayu melihat ke mata ibunya, terlihat sorot kesungguhan, sorot kasih sayang dari sang ibu.
Yuk, ibu rela yuk. Ibu rela menjadi tumbal untuk kebahagiaan kamu dan istri anakmu kelak. Ibu rela yuk, ibu rela. Tumbalkan saja ibu ke Nyimas atau Dewi Gandawati. Ibu rela. Kematian ibu akan lebih berharga apabila berguna untuk kamu yuk. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Toh nanti kalau ibu mati menjadi tumbal, ibu akan menyatu kembali dengan bapakmu Sarja di sana di Pulau Majeti. Tumbalkan saja ibu. Ibu rela, nak. Ibu rela. Yang tak lama, masih toh pun malah meneteskan air mata. Bayu pun sama, menangis dia. Yang tanpa mereka berdua sadari. Ningsih mendengarkan semua percakapan ibu mertua dan suaminya. Dia pun ikut menangis, memegang dada, menyandar di balik pintu kamarnya. Lantas, suasana pun menjadi haru, penuh tangis kesedihan. Tengah malam itu, Bayu dan ibunya berpelukan menangis. Namun pada akhirnya, Bayu pun setuju. Sesuai dengan permintaan sang ibu yang penuh kesungguhan. Bayu mau mengikuti jejak langkah bapaknya dengan menumbalkan ibu kandungnya. Singkat cerita, selepas itu 2 hari kemudian, Bayu pun lantas kembali ke Ciamis menemui Abah Acep. Ketika ketemu dengan Abah Acep pun bertanya, "Bagaimana yuk? Apa ibumu siap?" "Iya, dia sudah siap, Abah. Ibu rela, karena bagi ibu, perpisahan dengan Bayu justru akan menyatukan dia dengan bapak. Dia tak ingin mati cuma-cuma. Beliau lebih memilih mati, meninggalkan harapan dan kehidupan baru buat Bayu." Bagus. Memang harus seperti itu, Jang Bayu. Karena kalau ibumu mati biasa, mati normal, tidak dijadikan tumbal, ibumu gak akan bisa bertemu dengan Sarja, bapakmu itu. Bayu pun mengangguk dan tersenyum saja. Inilah hebatnya cara Abah Acep memanipulasi Bayu. Singkat cerita, di hari yang sudah disepakati sesuai dengan hasil Abah Acep menghitung weton dan sejenisnya, ditentukanlah hari Kamis, waktu di mana yang paling cocok untuk melakukan ritual di Pulau Majeti. Malam Jumat maksudnya. Maka dari Ciamis, Bayu dan Abah Acep berangkat ke Banjar ke Pulau Majeti. Itu tepat hari Rabu selepas zuhur. Berangkat mereka berdua menaiki bis. Tiba di daerah kota Banjar. Turun tepat di sebuah pertigaan yang bernama Pertigaan Katapang. Ini daerah Katapang sampai sekarang bentuknya masih seperti itu. Belum berubah. Karena tepat di tengah pertigaan itu ada sebuah pohon ketapang besar yang hingga saat ini pun masih ada. Dan di situ ada pangkalan ojek. Cuman waktu dulu, ketika tiba di sana, ojek itu belum seramai sebanyak zaman sekarang. Nah, tiba di Katapang, Bayu dan Abah Acep naik ojek langsung diantar menuju rumah juru kunci Pulau Majeti yang saat itu dipegang oleh Aki Endang. Menurut Abah Acep ini ternyata sering nganter tamu yang mau muja dan ziarah ke Pulau Majeti dibawa ke si juru kunci. Jadi sudah akrab nih. Jadi kerjasama udah erat terjalin antara Kuncen Pesugihan sama si Abah Acep. Jadi memang yang ke sana mau muja itu bawa praktisi sendiri, bawa dukun sendiri. Karena juru kunci di sana tugasnya
hanya ngarekes, hanya merawat tempat keramat. Apalagi sekarang, juru kunci yang sekarang nggak tahu apa-apa urusan kayak gitu. Hanya lebih menjaga situs cagar budaya warisan leluhur. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang nyari pesugihan sekarang ke Pulau Majeti, itu bawa dukun praktisi dari luar. Gak ada sangkut paut dengan juru kunci yang merawat Pulau Majeti saat ini. Bahkan beliau ini melarang loh orang-orang untuk melakukan ritual semacam itu. Tapi yang namanya manusia selalu kecolongan. Selalu ada saja pengunjung yang datang tanpa laporan dan tanpa sepengetahuan juru kunci yang sekarang. Nah, ceritanya, sampailah nih kedua orang ini di rumahnya Aki Endang. Karena sudah akrab, yuk kedatangan dari Abah Acep disambut begitu hangat. Lalu di situ Abah Acep pun menjelaskan dan memperkenalkan Bayu, yang dimana bapaknya pun sama dulu muja pula di Pulau Majeti. Nah, Pulau Majeti ini tepat berada di lingkungan Kampung Siluman Baru, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Tempatnya sudah begitu terkenal. Lu cari di media sosial, mau di Google dimanapun ada. Konten-kontennya pun banyak bertebaran lokasi Pulau Majeti ini. Jadi walaupun Akang jelaskan detail lokasinya, gak aneh. Lawang orang-orang udah pada tahu gitu. Nah, Pulau Majeti menurut legenda dan cerita yang dituturkan turun-temurun oleh para leluhur di Kota Banjar, termasuk Akang dulu pernah mendengar langsung dari almarhum kakek tentang apa itu Pulau Majeti. Yang menurut sejarah yang dipercaya oleh warga di Kota Banjar, termasuk Akang, Pulau Majeti itu dulunya memang merupakan sebuah kerajaan di bawah pemerintahan Kerajaan Galuh Pakuan. Di mana waktu itu raja dari Galuh Pakuan mengutus salah satu patihnya yang bernama Selangkoneng untuk membuka wilayah baru, memperluas wilayah Kerajaan Galuh. Selangkoneng pun berangkat bersama beberapa pengiringnya. Singkatnya nih, tibalah di daerah Purwaharja, di tempat yang sekarang disebut Pulau Majeti. Selangkoneng beserta dengan para abdi-abdinya babat hutan, babat alas di sana, di sebuah lokasi yang seperti kepulauan di tengah-tengah rawa, membuka pemukiman baru. Dan Prabu Selangkoneng dijadikan pimpinan di pemukiman padukuhan baru itu. Padukuhan itu lambat laun semakin berkembang, semakin pesat. Dan setiap tahun dari daerah Pulau Majeti yang dipimpin Prabu Selangkoneng diharuskan menyerahkan upeti ke pusat, ke Kerajaan Galuh Pakuan. Ya makin lama Prabu Selangkoneng pun merasa dirugikan. Perasaannya, pikirannya, gua yang capek, babat alas, bikin pekampungan, ampe maju seperti kerajaan kecil. Nah, diminta sama Galuh Pakuan. Ya ndak terima. Kurang lebih seperti itu kalau dibahasakan. Ketika Raja Galuh Pakuan meminta wilayah itu diserahkan, Prabu Selangkoneng beserta istrinya Ibu Ratu Gandawati tak terima. Sampai akhirnya Prabu Selangkoneng dengan kesaktiannya memilih memindahkan kerajaannya beserta semua pengisinya, rakyatnya, abdi dalamnya, dipindahkan ke alam yang berbeda yang tak kasat mata. Kerajaan itu moksa. Bukan orangnya doang yang moksa, tapi dengan kerajaannya moksa berpindah ke alam lain. Dan semenjak itulah Kerajaan Pulau Majeti tidak menyisakan apapun, hanya menyisakan cerita dan legenda yang masih lekat dipercaya hingga saat ini. Bahkan mereka yang berpindah alam ikut moksa
dengan Prabu Selangkoneng, dikenal dengan sebutan Onom. Onom yang artinya adalah siluman. Dan mereka inilah, para siluman inilah yang dulunya para penghuni kerajaan Pulau Majeti, yang seringkali menawarkan manusia, menyesatkan manusia lewat jalan pesugihan. Merinding. Kenapa? Keberadaan Onom ini begitu nyata loh. Dulu di zaman Bupati Ciamis yang masih langsung keturunan Ningrat, keturunan dari Raja-Raja Galuh. Apabila ada acara-acara khusus, itu sering mengundang tamu dari Pulau Majeti, tamu dari Onom. Itu ada seperti tradisi kuda, di mana kuda yang sedemikian rupa seperti kuda kerajaan digunakan sebagai penyambut tamu dari Rawa Onom dari Pulau Majeti. Itu secara kasat mata kuda nggak ada yang menunggangi, tapi sebenarnya kuda itu seperti yang berjalan membawa beban berat, seolah menunggangi sesuatu. Dan memang itu Prabu Selangkoneng dan Dewi Gandawati yang diundang oleh bupati zaman dulu. Bahkan ada tempat khusus, tempat menyajikan hidangan untuk tamu dari Onom dan Pulau Majeti, tepat di belakang kantor bupati zaman dulu. Hanya saja kebiasaan itu lambat laun semakin tersisih sampai akhirnya terlupakan dan tidak pernah dilakukan kembali hingga saat ini. Hanya saja di Rawa Onom di Pulau Majeti, setiap tahun sekali di bulan Suro, di bulan Muharram, pemerintah Kota Banjar melakukan kirab budaya. Dipentaskan berbagai kesenian untuk memperingati, untuk mengenang leluhur-leluhur di masa lalu. Sebagai bentuk salah satu daya tarik wisata di Kota Banjar sendiri. Nah, di rumah Aki Endang, Aki Endang menyuruh Bayu dan Abah Acep beristirahat terlebih dulu. Karena nanti malam Aki Endang akan melakukan ritual meminta izin kepada Prabu Selangkoneng dan Ibu Ratu Gandawati. Meminta izin, meminta restu, sekaligus memperkenalkan Bayu, anak dari Sarja, yang akan mengikuti jejak bapaknya menjadi seorang pemuja. Di situ Aki Endang pun menjelaskan sesaji apa saja yang diperlukan untuk ritual nanti di lokasi Pulau Majeti. Di mana menurut Aki Endang, sesaji yang harus dibawa itu berupa nasi congcot atau tumpeng mini, lalu 2 butir telur ayam kampung, rujak-rujakan, kemenyan, minyak, umbo rampe, kopi manis, kopi pahit, dan sejenisnya, sebagai bentuk sesaji persembahan di Pulau Majeti sana. Masalah untuk sesaji, waktu itu Bayu meminta agar Aki Endang saja yang menyiapkan, termasuk rokok dan sejenisnya. Tentunya Aki Endang yang memang sudah terbiasa. Bayu pun hanya tinggal memberikan uang saja. Lalu malam harinya, Bayu yang sudah tertidur lelap sendirian di dalam kamar, sedangkan Abah Acep dan Aki Endang sedang melakukan ritual di rumah. Terdengarlah lantunan suara Aki Endang dan Abah Acep yang membaca rajah bubuka, rajah pemanggil para penguasa Pulau Majeti. Di mana di situ terdengar suara yang mengalun merdu namun memetot jiwa. Suara lirih, ringkih dan serak dari 2 lelaki tua memanggil sosok yang mereka puja. Sampurasun amit ampunun paralun ka Gusti Nu Maha Suci, neda pangjiad pangraksa ka abdi-abdi sadaya, khususna Ujang Bayu Laksana putrana Bapak Sarja. Pun sapun sampurasun karumuhun
Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa Prabu Selangkoneng Siluman Anom, Mak Mayang Maimunah, Raden Patih Kalintu Pamerat Jagat, Raden Wadana Langlang Buana, Kiai Bau Semar Baeni, Kiai Bau Semar Mantereng, Raden Raksa Manggala, Eyang Saketi Muhammad Saketi, Nyai Dewi Nawangsi. Itulah lantunan raja yang terdengar di telinga Bayu, memanggil sosok-sosok yang mendiami, menguasai kerajaan siluman Pulau Majeti. Di situ Bayu pun mendengar namanya disebutkan, di mana di situ Bayu dikatakan akan mengikuti dan meneruskan pemujaan yang dulu dilakukan oleh sarja bapaknya. Lantas Bayu pun larut dalam tidur lelap, dan keesokan paginya, sore hari jam 5, mendekati waktu sandekala, Bayu dan Akbah Acep keluar dari rumah Aki Endang, membawa berbagai sesaji, lalu berjalan kaki menuju ke Pulau Majeti. Singkatnya nih, tibalah di area Pulau Majeti. Mereka berdua berjalan bersama. Langit sudah mulai agak siup, agak gelap. Hawanya terasa menusuk dingin ke tulang. Terasa hawa angker menerpa. Rasa takut mulai hinggap dalam hati Bayu. Namun Abah Acep berusaha menenangkan Bayu waktu itu. Mereka berjalan terus di jalanan tanah yang menyerupai anak-anak tangga disengket, sampai tibalah di sebuah pohon besar, di mana di bawah pohon besar itu terlihat bekas-bekas ritual. Sepertinya ada tamu yang datang tanpa sepengetahuan Aki Endang. Lalu di situ Abah Acep menyuruh Bayu meletakkan dan menata semua sesaji. Nasi tumpeng mini atau nasi congcot, telur ayam kampung. Termasuk di situ ada degan ijo pula. Ditata sedemikian rupa sebagai bentuk persembahan untuk Prabu Selangkoneng dan Ibu Ratu Gandawati. Lalu di situ Abah Acep mulai menyalakan arang dan membakar kemenyan. Lantas kembali Abah Acep membaca Rajah Bubuka. Sampurasun, sampurasun amit ampunun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Neda pangjiad pangraksa ka abdi sadaya, khususna Ujang Bayu Laksana. Pun sapun, sampurasun karumuhun Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa Prabu Selangkoneng Siluman Anom, Mak Mayang Munah, Raden Patih Kalintu Pamerat Jagat, Raden Wadana Langlang Buana, Kiai Bau Semar Baeni, Kiai Bau Semar Mantereng, Raden Raksa Manggala, Eyang Saketi Muhammad Saketi, Nyi Dewi Nawangsi, abdi-abdina, Mas Bugem, Mas Bedegem, Mas Tempung, Mas Jamrung. Semua disambat, dikemat sama si Abah Acep. Nah, ketika membaca Rajah ini, wah, suasana di situ sudah mulai berubah, mulai berbeda. Angin mulai datang menerpa pepohonan di sekitar tempat membaca Rajah, tempat meletakkan sesaji, mulai berguncang terkena hembusan angin. Daun-daun kering mulai berjatuhan. Selepas selesai membaca Rajah Bubuka, lalu di situ Abah Acep duduk bersila memejamkan mata, diikuti pula oleh Bayu Laksana yang mulai merasa ketakutan. Singkat cerita, hampir 1 jam lamanya mereka tetap berada dalam posisi yang sama. Lalu Abah Acep berkata sambil berbalik menghadap ke arah Bayu, "Jang Bayu, Ibu Ratu Gandawati sudah merestui keinginan Jang Bayu. Sekarang ikuti Abah." "Loh, kemana, Bah?" "Ke tempat semedi. Ingat, Jang Bayu harus tinggal di lokasi semedi nanti selama 3 hari 3 malam.
Apapun yang datang, yang terlihat, yang terjadi, itu hanya bentuk ujian. Jangan lari, jangan takut. Dan nanti di pagi hari, Abah dengan Aki Endang pasti akan datang menjenguk, menengok keadaan Jang Bayu. Ingat, gak usah takut. Bapakmu sudah tinggal di Pulau Majeti. Kamu ada yang melindungi, ada yang memperhatikan. Yang datang nanti cuma saja hanya godaan. Bayu pun menurut, walaupun masih ada rasa takut dalam hati. Lalu mereka berdua berdiri dan beranjak, kembali berjalan di jalanan setapak melewati pohon besar tadi ke arah atas. Di mana selepas berjalan cukup jauh, di situ ada sebuah pondok saung. Di tempat itulah Bayu harus melakukan pertapaan selama 3 hari 3 malam. Bayu lantas duduk di belakang Abah Acep. Abah Acep kembali membaca mantra di situ, membakar kemenyan, menyimpan sebotol minyak hitam. Lantas berdiri dan pamitan kepada Bayu tepat ketika adzan Isya mulai terdengar di kejauhan. Di situ Bayu menggunakan penerangan dari lampu minyak yang dia bawa. Lampu minyak diletakkan di samping kemenyan. Bayu duduk bersila, memejamkan mata selepas Abah Acep meninggalkan dirinya. Malam itu, di malam pertama pertapaannya Bayu laksana. Di situ Bayu awalnya belum merasakan hal-hal aneh. Hanya binatang-binatang malam yang terus berbunyi seolah ikut menemani pertapaannya Bayu. Namun semakin malam, hawa dingin terasa semakin menusuk tulang. Suasana terasa semakin mencekam. Di situ, dalam kondisi duduk bersila memejamkan mata, Bayu mendengar suara langkah kaki yang seperti berjalan mendekat ke saung tempat dirinya duduk bersila. Awalnya Bayu menganggap itu peziarah pula yang datang ke lokasi itu. Karena terdengar suaranya berbicara dalam bahasa Sunda. Bahkan terdengar itu mendekat masuk ke saung pula, duduk dan berbicara di belakang Bayu. Hanya saja suaranya lebih seperti bisikan-bisikan saja. Suara duduknya terdengar. Suara ngobrolnya terdengar walau samar. Namun, tiba-tiba Bayu merasa seperti ada yang berjalan merangkak mendekat ke arah dirinya. Dan tercium oleh Bayu bau bangke yang begitu menyengat. Jantung Bayu mulai bergemuruh. Sadar dia, 2 sosok yang mendekat ke arah dirinya pasti bukan manusia. Terbukti tiba-tiba ada tawa menggeram agak menggema menakutkan di samping kiri dan kanan Bayu. Tapi Bayu walau gemetar ketakutan, dia berusaha bertahan. Ingat omongan Abah Acep, itu hanya ujian. Merasa dihiraukan oleh Bayu, 2 sosok itu pun seperti yang ngambek, menjejak-jejakkan kaki ke atas tanah dan pergi meninggalkan Bayu kembali sendiri. Selepas gangguan tadi, entah sudah jam berapa, tapi menurut Bayu seperti sudah tengah malam. Di situ Bayu merasa bukan duduk di tengah tempat keramat, tapi seperti duduk di tengah pemukiman, ramai dengan suara aktivitas manusia. Seperti di tengah pasar, dengan beraneka bau dan aroma yang begitu aneh di hidung Bayu. Hanya dominan baunya seperti bau ular, bau hangit, bau apek. Malam pertama, gangguan hanya berupa bentuk seperti itu saja. Sampai adzan subuh terdengar, Bayu baru berani membuka mata. Dan pagi harinya, memang Abah Acep dan Aki Endang datang membawa makanan untuk Bayu. Lalu Bayu kembali ditinggalkan. Harus dalam posisi terus duduk bersila. Dan anehnya walau makan minum diberi tadi pagi oleh Aki Endang,
Si Bayu ini gak mau buang air kecil, gak mau buang air besar. Normal aja badannya tuh. Duduk sila aja anteng. Sambil terus ngulang-ngulang raja yang diajarkan oleh Abah Acep, raja pemanggil para penguasa Pulau Majeti. Malam kedua, hampir sama ujian dan godaannya seperti malam pertama. Sampai tibalah akhirnya di puncak ritual di malam ketiga. Semua godaan di malam pertama dan kedua kembali datang. Bahkan lebih ekstrim lagi, mereka menampakkan wujud, menampakkan diri di depan Bayu. Wujud-wujud yang begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Manusia-manusia setengah binatang yang kebanyakan berupa tubuh ke atas manusia, tapi ke bawah berbentuk ular. Sampai entah di waktu yang keberapa, yang jelas sudah lewat tengah malam, Bayu merasakan tanah yang dia duduki, saung yang dia tempati bergetar seperti gempa. Ada suara langkah kaki yang berat, lalu menegur Bayu dengan suara yang begitu besar, menyuruh Bayu membuka mata. Ketika Bayu membuka kedua kelopak matanya, tepat di hadapannya sudah berdiri dua orang lelaki kekar mengenakan pakaian kerajaan yang memperkenalkan diri sebagai Mas Bugem dan Mas Bedegem, dua sosok yang mengikuti Bayu melindungi Sarja beserta keluarganya, utusan dari kerajaan siluman Pulau Majeti. Bayu pun disuruh bangun, lantas dituntun dibawa oleh Mas Bedegem dan Mas Bugem. Dibawa berjalan entah kemana. Namun Bayu tersadar kakinya tidak menapak di atas permukaan bumi, seperti berjalan di atas udara. Gelap, hanya kegelapan yang ada dalam pandangan Bayu. Sampai Bayu tibalah di sebuah tempat yang begitu indah, berhiaskan emas, intan permata, berkilauan. Dan di hadapan Bayu duduk di singgasana yang keindahannya tak ada di dunia. Seorang lelaki tampan dan perempuan cantik yang langsung disembah oleh Mas Bugem dan Mas Bedegem. Diikuti pula oleh Bayu di belakang. Dua sosok itu adalah Prabu Selangkoneng dan Ibu Ratu Dewi Gandawati. Sang Dewi tersenyum lantas berdiri berjalan turun dari singgasana mendekat ke arah Bayu. Lalu memberi isyarat tangan agar Bayu mengikuti dirinya sampai tiba di sebuah aula, ruangan, kamar yang begitu indah. Dan di kamar itulah Bayu beserta dengan Ibu Dewi Gandawati melakukan kontrak perjanjian. Seperti apa yang terjadi dalam ruangan itu, narasumber Akang tak mengetahui sama sekali. Nah, singkatnya lah, Bayu kesadarannya dikembalikan. Ketika kembali tersadar, dia sudah ada lagi di bawah saung itu. Lalu terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Ternyata Abah Acep dan Aki Endang menjemput Bayu. Bayu dinyatakan lulus karena sudah melakukan perjanjian dengan Ibu Gandawati. Selepas itu, Bayu pun dituntun dibawa pulang kembali ke rumah Aki Endang. Cuman Bayu bingung, dulu bapaknya dibekali daun sirih 1 tas penuh yang nantinya berubah jadi uang. Namun Bayu berbeda. Bayu berbeda. Sampai Bayu bertanya ke Aki Endang, "Aki, kalau dulu kan si bapak itu dibekali daun sirih dalam tas yang begitu banyak, yang nantinya jadi uang. Lah kok saya nggak dikasih ya Ki? Apa ritual saya gagal?" Bukan seperti itu Jang Bayu. Tapi nanti harta kekayaan akan diantarkan langsung ke rumah tempat tinggalmu. Apa semalam Ibu Dewi Gandasari
menyuruh kamu memakan seekor ikan mas?" "Iya Ki, memang. Semalam di kamar Ibu Ratu Gandawati ngasih saya ikan emas, disuruh dimakan mentah-mentah." "Kamu makan?" "Ya saya makan Ki. Katanya itu penyempurnaan ritual." Cep, bagus Cep, bagus. Ini si Bayu Cep sudah betul-betul seperti bapaknya. Ucap Aki Endang tertawa begitu bahagia. Loh. Ini maksudnya apa ya Ki? Abah, ini maksudnya apa?" "Enggak, nanti pun kamu tahu selepas kamu pulang kembali ke sana." Pulang kemana?" "Ya pulang ke Cinunggal." "Ya sudah. Itu nanti kalian bahas saja kalau sudah pada pulang ke Ciamis. Nih, ada pesan dari Ibu Ratu Gandawati. Jang Bayu, sepulangnya nanti Jang Bayu ke Cinunggal. Malam Jumat, Jang Bayu harus menyerahkan sesaji kepada Ibu Ratu Gandawati. Karena di malam Jumat itu, Ibu Ratu Gandawati akan datang menemui Jang Bayu, memberikan harta kekayaan yang sudah dijanjikan. Dan ingat, ritualnya harus di kamar khusus. Gak boleh di kamar lain. Harus dihususkan kamarnya. Baik Ki, baik. Tapi sesaji apa saja Ki yang harus saya sediakan untuk Ibu Ratu Gandawati?" "Jang Bayu, sebelum itu Jang Bayu setiap bulan harus puasa 3 hari, di hari Senin, Selasa, dan hari Kamis. Baru malam Jumatnya melakukan ritual sesaji. Itu harus dilakukan setiap 1 bulan sekali. Sesajinya itu nasi tumpeng, nasi kuning, dengan lauk bakakak ayam kampung, ayam bakar. Jangan lupa cabai merah bakar yang besar 3 biji, bawang merah, lalu garam, rokok putih, dan rokok kretek gudang garam merah kesukaan Ibu Ratu dan Prabu Selangkoneng. Ini siluman gak tahu dari mana kenal gudang garam merah ya. Cuman mintanya katanya kayak gitu. Lalu serutu 7 batang, kemenyan, umbo rampe, minyak misik hitam, rujak-rujak seperti rujak cawu, dan sejenisnya harus disediakan sekumplit-kumplitnya sebagai bentuk persembahan. Itu saja pesan yang dititipkan oleh Ibu Ratu Gandawati buat Jang Bayu. Sekarang Jang Bayu langsung pulang saja. "Abah, ayo atuh pulang." "Kamu pulang sendiri saja yuk. Abah awalnya mau pulang. Tapi Abah ingat kalau tak salah hari ini akan ada tamu Abah yang kesini. Mau ritual pula seperti kamu." "Oh gitu. Jadi Bayu pulang sendiri bah?" "Pulang sendiri saja. Toh semua sudah dijelaskan sama Aki Endang." Akhirnya Bayu pun paham. Lantas pamitanlah kepada Aki Endang dan Abah Acep. Baru saja mau beranjak keluar dari rumah Aki Endang, terdengar suara perempuan beruluk salam. Aki Endang pun lantas bergegas berdiri membukakan pintu. Terlihatlah perempuan seumuran Bayu, yang ternyata perempuan itulah tamu yang dimaksud oleh Abah Acep. Bayu pun tersenyum mengangguk ke arah si perempuan. Yang Bayu baru sadar, ternyata perempuan itu pun bernasib sama seperti dirinya. Orang tuanya sama-sama pemuja, hanya dari daerah yang berbeda. Perempuan itu katanya berasal dari daerah Jawa Tengah. Singkat cerita, pulanglah nih si Bayu ke rumah. Namun alangkah kagetnya Bayu setibanya dia di Cinunggal. Melihat kerumunan orang begitu banyak di depan rumah, seketika Bayu pun langsung teringat kepada ibunya. Bayu berlari berteriak memanggil nama sang ibu. Orang-orang mencar memberikan jalan. Terdengar suara Ningsih yang menangis.
Dan suara ibu bapak mertua Bayu yang menenangkan Ningsih. Begitu masuk, Ningsih dalam pelukan ibu kandungnya menangisi seonggok jenazah. Jenazah ibu Masitoh, ibu kandungnya Bayu. Sadarlah Bayu, ikan mas yang dimakan ketika bertemu Dewi Gandasari adalah perwujudan, cerminan dari ibu kandungnya. Walaupun sudah tahu kalau ibunya akan menjadi tumbal, tapi menyaksikan secara langsung jenazah sang ibu, Bayu pun langsung jatuh terduduk, menangis menjerit-jerit memeluk jenazah ibunya. Namun ada bisikan di telinga, "Bayu, ibu tak mati, ibu hanya berpindah saja. Sekarang ibu ada bersama sarja bapakmu." Bisikan itu begitu jelas. Sampai akhirnya jenazah dari ibu Masitoh pun dikebumikan. Nah, ketika prosesi pemakaman selesai, orang-orang sudah pada pamitan, termasuk kiai yang ikut menguburkan. Bayu berjalan bersama dengan Ningsih. Namun, selepas agak menjauh dari pusara sang ibu yang tepat berada di samping bapaknya, Bayu menoleh ke belakang. Disitulah Bayu melihat sosok sang ibu berdiri di samping Haji Sarja bapaknya, ditemani dua sosok lelaki, Mas Bugem, Mas Bedegem. Tersenyum ke arah Bayu. Namun yang membuat Bayu terkejut, wujud mereka bukan seutuhnya manusia, tetapi bagian pusar ke bawah kaki berbentuk seekor ular. Bayu mengerjapkan mata. Sosok itu menghilang. Lantas Bayu pun pulang kembali ke rumahnya. Maka pada malam Jumatnya, sesuai perintah dari Aki Endang, pesan yang dititipkan Ibu Ratu Gandawati, malam Jumat itu Bayu menyediakan sesaji begitu komplit. Sesaji digelar di dalam kamar bekas almarhum sang ibu. Sedangkan Ningsih ketika bertanya untuk apa, Bayu hanya berkata, "Ningsih, Akang hanya melanjutkan ritual yang sering dilakukan almarhum bapak." Bayu nggak tahu kalau Ningsih sebenarnya sudah paham, karena dulu kan mencuri dengar. Ningsih pun hanya tersenyum saja, langsung masuk ke kamar, mempersilahkan sang suami melakukan ritual malam Jumat itu. Singkatnya, Bayu mulai ritual. Raja Pembuka kembali dia baca. Selepas membakar kemenyan ketika asap menyeruak membumbung tinggi di dalam kamar, Bayu mulai memejamkan mata, meneguhkan hati. Raja Pembuka pun mulai dia ucapkan, "Sampurasun amit ampunun paralun ka Gusti Nu Maha Suci, nedak pangjiad pangraksa ka abdi sadaya. Pun sapun sampurasun karumuhun Ibu Ratu Gandawati ingkang garwa, Prabu Selangkoneng siluman anom, Mama yang munah Raden Patih Kalintu pamerat jagat, Raden Wadana Langlang Buana, Kiai Bau Semar Baeni, Kiai Bau Semar Mantereng." Dan seterusnya. Itu terus diulang-ulang oleh Bayu malam itu. Asap kemenyan semakin pekat, baunya semakin mencolok, sampai samar-samar Bayu mendengar suara kerincingan kereta kencana. Di kejauhan yang semakin lama terdengar semakin kencang, dan tepat berhenti di balik dinding kamar ibunya tempat Bayu melakukan ritual. Lalu terdengar suara yang lembut memanggil Bayu. Ketika Bayu membuka mata, sosok Dewi Gandawati sudah berdiri anggun di hadapan Bayu. Dan yang membuat Bayu syok, kamar ibunya berubah seperti kamar layaknya kamar istana kerajaan. Ranjang yang tadinya ranjang spring bed biasa berubah menjadi ranjang berkelambu.
wangi dan indah. Lalu ketika Bayu masih duduk bersila terpana oleh kecantikan oleh Dewi Gandawati. Si Dewi Gandawati ini berjalan melenggok begitu anggun, lantas duduk di tepian ranjang. Lalu mulai menjatuhkan satu persatu pakaian. Selepas itu, dengan isyarat tangan, bibir merah yang menggoda, pandangan yang begitu syahdu, suaranya yang merdu, memanggil Bayu. Yang seketika Bayu langsung terpancing nafsu. Dan selanjutnya terjadilah hubungan terlarang antara dua makhluk yang berbeda, antara ratunya para siluman dengan seorang abdi pemuja. Suara lenguhan Bayu terdengar oleh Ningsih, istrinya di kamar lain. Ningsih walau menangis cemburu, tapi dia sadar apa yang sedang dilakukan sang suami adalah untuk kebahagiaannya sendiri. Sampai keesokan paginya, Ningsih terbangun oleh suara tawa bahagia Bayu suaminya. Ningsih yang penasaran pun berlari keluar dari kamar tidur, menuju ke kamar sang ibu yang ditempati oleh Bayu yang dijadikan tempat ritual. Ketika menggedor pintu, pintu terbuka. Ningsih melotot terbelalak menatap ke dalam kamar. Bayu yang tersenyum bahagia tepat di belakang Bayu, di atas lantai, di atas ranjang. Uang berserakan berhamburan. Kang, itu? Iya Ningsih, itulah uang dari Pulau Majeti yang diberikan oleh Ibu Ratu Dewi Gandawati. Ningsih pun tersenyum bahagia, memeluk sang suami, lantas lari dan loncat ke atas ranjang, bermandikan tumpukan uang. Dan semenjak saat itulah Bayu yang sempat jatuh miskin kembali bangkit, kembali berjaya, usahanya kembali maju. Tanah yang dulu sempat hilang dipakai bayar hutang kembali bisa dimiliki Bayu, bahkan bertambah semakin banyak. Semenjak itu pula Bayu menjadi juragan baru menggantikan almarhum bapaknya. Itulah kisah terakhir dari juragan Bayu, Bayu Laksana yang menggantikan Haji Sarja menjadi pemuja Nyipri di Pulau Majeti.